Tapi kalau misalkan yang mau kita cobain sekarang ini tuh, kita pernah nonton di TikTok. Salah satunya ada yang komen ini nih, The Kriuk. Ya, Barbecue juga enak. Oh iya Bim. Edan anjir. Ada barbecue. Apa? Assalamualaikum, hai guys. Ni hao, dadah. Annyeonghaseyo. Kembali lagi bersama kita dua pengacara, gue Desti. Gua Vivi. Gila ya, episode pertama kita komennya banyak banget. Iya, alhamdulillah. Kayak- Ternyata diterima di masyarakat, masya Allah. Iya, guys. Bener banget. Banyak banget ternyata fried Fried chicken. Fried chicken. yang kita nggak pernah Bim, lu coba. gelap banget Bim. Terus gue liat ada komen Tuh. banyak banget. Banyak banget. Tapi kalau misalkan yang mau kita cobain sekarang ini tuh, kita pernah nonton di TikTok. Ada di gitu. TikTok. Iya. Kan lo yang share linknya. Gue yang share. Lupa ya? Tonjok Terlalu banyak yang kita share ya guys ya. Salah satunya ada yang komen ini nih, The Kriuk. Ya, di komen juga banyak ya yang komen The Kriuk ya. Coba kita cobain dari kulitnya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kulitnya lebih coklat. Tetap menurut gue tepungnya banyak banget. Ya, gue juga. Tapi menurut gua ya masih bau ayam, bau kulit gitu loh. Jadi enak ya. Kalau kulit masih ada bau kulit itu enak. Kalau gue ya. Jadi nggak ketutup tepung. Itu crunchy juga. Crunchy banget. Padahal ini lumayan agak jauh ya Bim ya. Dan tutup kan beberapa outlet. 4 outlet kita lewatin tutup. Buset. Coba guys, kalian komen deh di tempat kalian The Kriuk masih pada buka nggak? So bener-bener bersamaan, empat-empatnya tutup. Dan kerennya yang ngotot ini Apa? hidden gem gitu. Oh iya. Masuk gang gila. Gue ngeluh banget yang tadi mobil lo hampir nempel-nempel itu. Lanjut guys. Lanjut. Kita langsung makan ayam nih. Ya, Masuk buset, ini apa nih? Mantep nih sausnya diginiin. Sausnya ada banyak banget, gue beli masing-masing. Nasi. Nasi. Langsung aja kita mulai pemeran utamanya guys ya. Dan kita bakal coba beberapa macam sausnya yang udah dibeli banyak banget. Semua otak lu tuh ini. Tapi gue nggak nyanyi. Hati gue tuh langsung nyanyi gitu. Nasinya gue suka pulen. Banyak ya. Iya, nasi banyak banget. Apalagi nih? Ayamnya dulu, soalnya sausnya terpisah, jadi kita bisa Oke. makan ayamnya originalan. Semoga lu beli paha atas ya Bim ya. Patah semua. Oke. Terus ayamnya ada yang original, ada yang Paha atas spicy. semua. Itu spicy nggak ya? Gue Spicy soalnya di warnanya sih. etalasenya gue ngeliatnya Berapa? Ranjang kuning. nggak jauh beda soalnya. Gila gede banget. Ini paha atas. Paha atas. Gede banget ya. Spicy nggak ya? Kok nggak ada bedanya ya warnanya? Pokoknya ada original satu, yang spicy dua. Berasa nih. Spicy. Berasa guys spicy-nya. Yang ini? Coba dulu. Agak pedes. Spicy. Oke. Enak. Berarti originalan dulu ya. Tapi Enak. lo tau gak? Rasa spicy-nya terakhir. Oh. Ya udah gak? Atau taste-nya ya. Enak guys, sumpah suka. Ini spicy nih guys, tuh. Gimana dia? Teksturnya gimana? Apa dalamnya ada kayak cabai-cabean gitu nggak? Maaf guys, buset nyegrek hidung. Pedesnya sumpah gua nggak bohong. Nih dalamnya. Kok kayak nggak ada spicy-nya ya? Iya tapi Ada ladanya, black Tapi pepper kayaknya ya. Enggak. Enggak. Kayak bubuk cabai deh. Ya bubuk cabai. Oh. Sampai nyegrek ke hidung gua kok. Tapi jadi tabur bubuk cabai di Tepungnya. tepungnya nggak berlebihan, jadi nggak kelihatan banget gitu loh. Tapi enak, gue suka. Enak. Enak nih. Enak banget. Enak banget. Itu sayang banget pada tutup ya. Kenapa ya? Oh, padahal enak banget ya. Tapi untuk si dagingnya agak kering ya. Padahal ini paha atas. Iya, Mungkin iya. karena udah lama kali ya. Bisa jadi. Maksudnya udah lama di etalasenya. Bisa jadi. Ini dia udah di etalase gitu kan? Etalase nomor berapa? Lu mau ngomong dia? Nomor 3 bunda, nomor 3. Ada yang take out, makanya kering ya. Kayak. Terus tepungnya tuh tipis, gue suka. Jadi nggak ganggu rasa ayamnya. Betul. Saus-sausnya bunda. Ayo bunda. Bunda jangan mundur dulu ya, mundur bubar nih. Oh ya bunda. Bima yang suka pakai Oh ini kan? apa Bim? Oh ini, Black pepper. Oh black pepper, saya tidak fans black pepper. ini apa? Ini The Kribo. Oh yang pedes ya? Langsung lucu gitu ya? Nah, ada Gak apa. Unik ya? kayak bukan keju ya? Iya. Coba coba Vivi. Lo langsung suka. Kayak bukan keju. Tapi Tapi lu sedot kayak bukan keju. Tapi Lama-lama keju. Ini Tapi- keju sekarang. Iya kan? Berubah ya? Kayak awal-awal Pedes nih kayaknya nih. Oh ya, awal-awal disedot tuh kayak cuka. Ya, sih, cuka Iya, nggak sih? asem-asem Lu gitu. tau cuka apel nggak sih? Iya. Lu pasti pernah pakai cuka apel. Pernah. Gue pernah Buat pakai buka cuka kan? apel. Iya. Masih ada nggak sih guys yang pakai cuka apel guys? Kan dulu viral. Iya viral. Pedes nggak? Pedes, tapi rasanya barbecue. Itu yang namanya The Kribo tuh. Kayaknya itu khasnya The Kriuk deh. Oh gitu? Soalnya The Pedes, Kribo. pedes. Kalau aku keju nih guys. Oh udah cuma ini doang Bim. Ada lagi Sama banyak. ini. Banyak. Ini apa?
Enak ya? Ini apa? Pedes banget loh. Cobain Bim. Asam manis. Aduh. Cobain. The kribo. Pedes. Mantap. Pedesnya bikin rambut kita jadi ngembang kayak kribo gitu nggak? Tapi beneran pedes. Bener. Hati-hati. Ih, Pedes ya? asli. Enak ya? Enak. Pedes banget guys. Enak banget. Ada Gila yang- banget, pedes nih, banget. Dikit-dikit. Gue tuangin ya. Oke. Baru nyoba-nyoba. AM. Enak banget tapi. Wah. Tapi yang nggak suka pedes jangan coba-coba ya guys. Iya pedes banget. Cocol aja. Ya Pedes banget. betul. Anjir. Ih pedes banget ya. Ih pedes banget. Pedesnya tuh kayak delay gitu semuanya. Ini asam manis guys. Lebih ke apa rasanya Bim asam manis? Lebih ke apa ya? Tapi aku masih di hati nih kribo. Yang asam manis enak sih, cuman gue kenal sausnya. Kribo suka banget. Tapi overall menurut gua, dia pasti taste pertamanya asem. Iya. Ya nggak sih? Keju asem, ini asem. Ini asem, tapi abis itu berubah guys rasanya. Iya. Bener. Bener. Kenapa bisa gitu ya? Bingung. Ajaib banget guys, maksudnya bener-bener berubah. Seberubah itu pas di mulut. Sampai udah nggak ngerasain asemnya lagi. Tapi pas pertama pasti kalian ngerasain asem dulu. Gila, yang kribo enak. Iya, yang kribo enak banget. Enak. Ada lagi Bim sausnya? Enggak. Banyak. Serius, geprek ada? Nggak ada. Ada lagi ini kong. Oh, Korea. Korea. Saus Korea gitu. Sama satu lagi Banyak juga ya sausnya. barbecue. Ada lagi barbecue. Yang keju juga ya guys. Awalnya asem, tapi Iya, lama-lama benar. kejunya enak. Ya udah abis itu ya keju gitu. Iya. Duh. Mirip sama yang ono. Cobain Korea ya guys. Yang Korea rasanya kayak bumbu di tteokbokki. Oh ya. Ya sih. Yang Korea rasanya saya tidak pernah mencobanya. Menurut gua kagak dapat rasa apa-apaan ya. Masih jatuh cinta sama kribo. Kribo. Oh, Enggak, kurang. sumpah. Di gua nggak ada rasa apa-apa. Yang kak. Coba pakai kulit kali ya. Coba. Nih guys. Rasa kulitnya. Pakai daging doang. Nggak bisa nilai gua. Jujur ya. Rasa kayak cuman teksturnya doang yang keras di mulut gua. Paham. Emang rasanya tipis. Tipis banget ya. Agak tipis. Kalau dibandingkan yang lain ya, dengan Iya, saus dia yang asam manis, kribo kan kayak kental-kental banget gitu loh. Sumpah kenapa ini? Nggak berasa. Worth it nggak lu? Ya, yang lain berasa. Jadi juga sih. Kalau semuanya nggak berasa baru gue panik. Masih ada nggak sih COVID? Di KRL aja udah boleh dilepas kok. Oh ya. Oh iya. Tahu nggak? Apa? Ada anak bocil tantrum di KRL. Terus ibu-ibu disuruh turun. Jahat ya? Sama? Ya di situ sih gue liat di videonya yang nyuruh turun petugas, mungkin ada Dorongan. Dari dorongan penumpang. dari penumpang yang lain. Kalau emang ada dorongan, jahat sih penumpangnya. Iya, maksud gue gini loh, kalau misalkan kan ada yang juga bilang ya udah naik ini aja mah gokar apa Grab. Ya kalau misalkan dia transportasi umumnya cuma bisa naik KRL gimana? Paham. Kalau gua yang udah beberapa kali naik KRL, menurut gua kalau untuk petugas cuman perkara anak kecil sih menurut gua masih ada toleransinya ya. Setuju. Feeling gua ada dorongan dari penumpang lain, tapi walaupun nggak tahu bener apa enggak ya. Sebagai orang tua juga nggak mau kalian anaknya nangis kayak gitu anjir. Tapi kalau dipikir dari sisi yang lainnya, mungkin itu namanya kan public transportation. Iya. Yang naik rame. Bener. Ya, Terus kayak orang capek, isinya tuh capek lah apa segala macam. Mungkin tantrumnya gue nggak tahu ya. Tantrumnya anak ini mungkin bener-bener yang wah teriak-teriak yang sampai kayak gitu, sampai orang-orang tuh pening, bener-bener pening gitu kan. Kadang ada kan lo pernah nggak sih di Iya, iya. pesawat aja ketemu anak yang bener-bener nangis banget gitu kan. Selama perjalanan gitu kan. gua di pesawat deh di tempat makan gua juga kadang terganggu sih kadang. Tapi gua nggak yang sampai, bu anaknya suruh diem dong nggak mungkin. Iya, terganggu itu pasti ya. Kita munafik nggak sih kalau ngomong nggak terganggu? Terganggu itu pasti. Cuma tindakan kedepannya kayak apa? Gue juga masih bingung sih mengambil tindakan apa. Tapi gue pasti diem sih. Iya, Diem nggak? gue juga pasti diem. Diem tapi kesel, tapi diem gitu, ngerti nggak? Karena gue di pesawat pernah dari berangkat sampai turun anjir anaknya nggak berhenti nangis. Iya kan? Itu orang tuanya udah panik banget, orang tuanya sampai berdiri sampai dibantuin pramugari, cuman anaknya nggak bisa diem. Paham. Oh, gue paham banget tuh pasti orang tua panik banget. Ada sampai gue pernah, ini berita udah lama banget. Penerbangan luar negeri gitu kalau nggak salah. Si ibu ini bukan orang Indonesia ya? Gua mau coba yang black pepper dulu guys. Cocol, coba ya. Enak banget. Enak banget Bim. Enak banget tapi lagi-lagi anehnya asem dulu. Iya kan? Kenapa ya? Apa dia pakai cuka dulu di awal ya? Apa gimana ya? Gua nggak Gitu ngerti. sih. Coba kan coba sendiri guys. Gua juga kepo. Lanjutin yang tadi ya.
Jadi si ibu ini naik pesawat sama anaknya. Dia takut banget anaknya tantrum dan segala macam merepotkan. Jadi dia nyiapin kayak goodie bag gitu untuk seluruh penumpang pesawatnya dengan tulisan, maaf ya ini perjalanan pertamanya. Kalau dia mengganggu, aku saling mohon Demi maaf. apa? Saya juga sangat gugup untuk perjalanan ini gitu-gitu. Demi apa? Jadi kayak semua dikasih goodie bag gitu, isinya kayak snack-snack gitu. Sweet Saking dia kayak dia Enaknya takut, ya? iya dia tuh ngerepotin orang-orang, ngebikin orang-orang risih segala macam gitu Tapi loh. jujur itu yang gue takutin juga. Kan gue Iya pernah kan? bawa anak gue naik pesawat atau yang kayak bener-bener transportasi publik yang bener-bener rame orangnya. Karena itu ketakutan di gue, karena gue sering naik kayak beberapa kali naik pesawat itu sering banget ketemu sama bocil nggak mau tidur terus nangis-nangis, rewel. Kita bingung di mana nih ya. Iya takut banget. Gue tuh masih wajar banget sama orang-orang yang bawa anak kecil terus anak kecilnya nangis di transportasi umum. Gue nggak akan yang kayak marah banget gitu, enggak. Iya, iya. Kesel iya, tapi kayak udah gue cukup diem. Masih ada toleransinya kan? Iya, bener, karena gue paham gitu kan. Orang tuanya juga nggak mau anaknya nangis. Iya. Dan anak itu nggak bisa ditebak gitu. Iya. Pas belum naik dia nggak nangis, pas naik dia nangis. Bener, mau bener, gimana bener. gitu kan. Nah tapi gue paling nggak bisa toleransi sama orang tua yang bawa anaknya nonton ke bioskop terus anaknya nangis-nangis di bioskop tapi nggak keluar, anjir. Demi Gue kesel banget, iya. Iya, Udah iya, gitu. iya. Setuju sih. Udah gitu mana kadang tuh yang film yang ditonton itu 13 plus, sedangkan yang dibawa tuh bayi. bukan bayi sih, kayak balita gitu loh, Dut. iya, Kadang iya, kan iya. rewel juga ya. Maksud gua, Ya, lu pertama itu- yang ditonton itu bukan sesuai umurnya. Kedua, anak lu tuh udah berisik, lo keluar Iya. lah. Gila. Soalnya kalau film kan bisa lu beli lagi, tonton lagi. Iya. Dan kalau emang misalnya kan ya maksud gue beli tiket 2 kali, ya itu resiko bawa anak. Iya. Demi kenyamanan orang. Iya, kalau itu parah banget sih. Sedangkan kalau di bioskop itu kita ngobrol aja kan, shh, gitu kan orang. Iya. Lu bayangin ini anak-anak berisik, tapi orang tuanya asik aja nonton. Gue kayak, gue yang ketolong, ngerti gak sih? Gue kalau di bioskop gue juga setuju, gue kalau bisa gue keluarin dulu deh, maksudnya keluar dulu deh. Tapi yang KRL ya, menurut gue, dan namanya juga media ya, digoreng, Iya, iya, dia iya. kan kadang captionnya bisa menggiring opini. Ya, Jadi nggak bener-bener. tahu kejadian nyata itu kayak apa ya. Bener. Menurut gue itu security-nya kan, toh lu turun nggak bakal rugi. Lu Iya. turun, lu tenangin dulu anak lu. Iya, iya, iya. Nanti naik kereta selanjutnya. Iya, Iya, bener. iya, Gitu kan? benar. Nggak salah security-nya 100% ya. Bisa jadi ini kan beritanya cuma kadang sepenggal-penggal, bisa jadi bayinya nangis, anaknya nangis banget, bisa jadi nih ya, ibunya yang- diem aja atau ibunya dikasih tahu, bu anaknya coba di ini, jangan so tahu ya, bisa jadi ngerti nggak Jadi. sih? Bisa jadi kayak gitu sampai akhirnya Atau- orang tuh geram kayak udah Iya. dia lo turun aja gitu kan. Iya. Atau mungkin emang kemauan ibunya juga yang turun dulu. Iya, anaknya. bisa jadi gitu guys. Pokoknya berita tuh dari sepenggal-sepenggal itu kayak yang jangan sampai nyalahin beberapa pihak gitu lah. Harus lihat dari beberapa sisi, bisa jadi emang penumpangnya yang pada parah banget lo turun deh, lo berisik bikin gue Iya. pusing. Itu bisa jadi. Bisa jadi kedua adalah security-nya emang terpaksa gara-gara penumpang yang udah kayak gitu-gitu. Atau bisa jadi juga security-nya emang kayak yang ya udah dia lo turun deh gitu. Tanpa ada paksaan gitu-gitu. Bisa jadi Bener, semua bener. kemungkinan tuh bisa aja Betul. gitu. Mungkin ada yang kerabatnya atau Ibu. saudaranya kerja di Iya. Apa bukan ya? Enggak, yang kerja jadi security, keamanan di KRL apa prosedurnya kalau Iya, nemuin hal yang kayak gitu, bisa komen di bawah. Ini sumpah ya, kalau misalnya Barbecue juga enak. Oh iya Bim. Edan anjir. nggak ada barbecue. Ada. Gua kan nggak fans barbecue, nggak fans blackberry. Kalau black pepper enak. Black pepper. Gue suka black pepper sama yang paling pertama tuh tadi kribo. Itu Sama the best. keju. Jadi gue cuma suka si Kribo. Pedesnya ninggalin loh. Iya pedesnya mantap. Enggak, gue bingung lagi. Apa? Menurut gua, saus-sausnya dia tuh kayak saus-saus buat steak anjir. Ya. Black pepper enak kalau pakai kalau buat saus steak. Daging. Barbecue enak kalau buat saus steak. Dia enak banget barbecue ya. Ini jadi yang paling gua favoritin nih. Apa yang akan lo lakukan ketika lo perjalanan, contoh aja ya, 4 jam di pesawat, ada anak kecil nangis nggak berhenti sampai udah 2 jam. Gua ngapa-ngapain kalau gua. Sama nggak ngapa-ngapain. Tapi pasti bete. Gue kayaknya gue nggak ngapa-ngapain, tapi gue pura-pura ke toilet sambil lihat situasi kan anaknya kenapa sih gitu kan. Terus gue pura-pura abis itu kalau emang kayak kondisinya si orang tuanya kayak kerepotan banget, paling gue kayak adek gitu. Kalau Iya, tambah Nenangin nangis- ya. Kalau bener, tambah bener, nangis, gue cabut. bener. Tapi pertama stepnya adalah kita pura-pura ke toilet dulu guys. Cek sikon. Tapi Gila, kribo, katanya, kenapa? Lu nggak berhenti keringet gua. Iya. Kribo Mantep gila. banget tuh Bim. Tapi katanya anak tantrum itu yang emosinya gimana? Jadi banyak yang gue baca di medsos, si anak ini tantrum ini karena terbiasa dikasih gadget. Bener nggak? Jadi Sama dia terbiasa ini nggak sih, nangis dikit nih. Iya. Jadi dia nggak bisa kontrol emosinya. Soalnya gini, misalkan dia seneng banget nonton Cocomelon gitu di iPad atau di handphone. Terus tiba-tiba kita ambil kesenangannya, dia marah. Iya paham.
Nah, marahnya emosinya ya kayak gitu. Tapi gue bingung sih guys. Kan banyak nih yang bilang kayak, jangan dikasih gadget. Sebagai gue orang tua baru, gue tuh bingung. Gue harus kayak gimana sama anak gue. Sedangkan anak gue, sekarang gue masih menggunakan metode udah nonton TV aja gitu kan. Jadi nyetel apa-apa di TV gitu. Itu ya udah fokus banget loh. Sebenarnya Apalagi kita yang pekerjaannya itu pakai handphone. Jadi kita kan makin handphone terus. Makin lama kan anak gue makin gede ya. Jadi dia makin kepo sama HP gue. Nah, kalau misalkan kita menghindari untuk lanjutin. Kalau kita menghindari untuk anak nggak kena gadget, kitanya juga pasti harus jangan sering-sering megang gadget. Nah, itu tuh gue bingung banget. Gue pernah lihat di TikTok. Jadi orang tua ini secara tidak sengaja menemukan metode baru. Gimana? Jadi gini. Jadi dia kan biasanya bawa HP buat anak-anaknya. Jadi kalau di restoran gitu anak-anaknya nonton sama segala macam. Iya, itu teman-teman gue kayak gitu semua anjir. Nah, pada suatu ketika dia lupa bawa gadget ya, Dut. Terus Dia minta kertas HVS sama pensil, sama pulpen sama mbaknya. Sama pelayannya. Abis itu anaknya udah sibuk gambar-gambar. Jadi sekarang tiap kali anaknya keluar ke tempat umum, jadi orang tuanya ini bawanya malah kayak buku gitu atau buku apa. gambar. Iya, gitu. Boleh dicoba tuh dia. Boleh. Tergantung effort sama kreatifan orang tuanya aja sih. Iya. Gue ngeliat, oh iya juga ya. Pertama kalau gambar-gambar kan bisa mengasah apalah mereka gitu kan. Terus nggak tergantung sama gadget. Bener. Tapi ya, Ternyata anak itu butuh sibuk aja, Bim. nah gini, kalau ini studi kasus pada ponakan gue langsung. Oke, Iya. gimana ponakan lo? Ponakan gue itu dari dia jalannya masih tertatih-tatih, tata-tata ya. Ya, tertatih, letih, letsun, mulai. Tapi ada tertatih, Nggak tahu gue. Terus tapi tata juga ada. Oh iya. terus Dia udah dimasukin ke preschool. Nah, Lo bayangin anak sekecil itu tuh 1 tahun berapa bulan. Dia juga dikasih gadget sama abang gua, sama orang tuanya lah. Tapi ini anak emosinya stabil. karena Si ponakan gue ini nggak yang diambil ngamuk, nggak yang nggak dikasih ini, nggak gitu. Anteng aja udah, terus gampang yang kayak misalnya dia udah ya mainnya iya gitu, nontonnya ya. udah ya, terus dikasih tahu tuh ngerti. Nah menurut gua boleh dikasih gadget, tapi porsinya harus sama bersosialisasi. Bener setuju. Jadi iya, jadi maksud gua ketika dia di rumah main gadget, di sekolah berinteraksi sama manusia juga, nggak nanas. Aduh. Ya maksudnya berinteraksi sama manusia, Bener. berhubungan dengan manusia. Tapi bener sih, kayak kakak ipar gue, dia memperlakukan itu juga kayak jam lo boleh bermain gadget. Nah, anaknya tuh masih SD. Jadi kalau misalkan papanya udah bilang udah jam 8 berhenti mainnya, bener-bener ditutup HP-nya. Jadi anak-anaknya tuh masing-masing udah dikasih HP. Cuman jam 8 teng, ya udah waktunya lo mau main Mobile Legends tuh udah kelar. Masih ada anjir. Gokil. Jadi benar-benar ya udah stop, dan anaknya tuh ngerti, nggak ada yang marah-marah atau nangis atau kayak gini gitu deh. Jadi sebenarnya harus ada ketegasan dari orang tuanya juga. Tapi tantrum itu apa sih guys? marah-marah Yang dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Itu nama Iya, nama gua nggak tahu tuh gua kira nama. ada singkatan gitu nggak ya? nggak. Tapi Kayak ngereok komen gitu aja ya? di bawah ya, kayak ngereok gitu. Jadi gitulah guys. Gue bingung sih sebagai orang tua, jujur gue masih di tahap gue bingung gue harus kayak gimana. Gue juga nggak bisa menggurui karena saya belum punya anak. Jadi ya gitu sih. Kalau gua, insya Allah banyakin ngobrol sama anak aja. Ya. Itu sih pasti, itu harus ya. Dan gue pengen bikin Secapek-capeknya kita ya, karena itu udah konsekuensi jadi orang tua. bener banget. Kita yang bikin kok. Pas udah lahir kan anak juga nggak mau. Iya. Tiba-tiba ada lahir ke dunia gitu kan. Tapi memang punya anak tuh seru banget, apalagi pas dia udah mengenali kita. Dia udah mengenali kita, dia udah bisa komunikasi sama kita. Misalkan kita pulang terus tiba-tiba dia yang kayak ya gitu, paham lah ya. Itu bahagia banget, capek lo hilang deh pasti. Iya. Nanti gitu. Bah, cobain aja deh. Iya, bahagia banget gitu. Bahagia banget. Misalnya tanggal tua, token bunyi, anaknya udah gitu seneng ya. Pasti kan ada puyeng-puyengnya dikit tuh. Ya nggak sih? Yang lagi, Bim seru banget. Nggak belum lihat aja anak gue lari tapi token gue Iya. Misalnya parkir mobil, token kan kedengeran tuh di carport. Udah kepikir, tanggal tua, token habis gitu. Anak tapi udah yang happy gitu. Tapi kalian tipe yang token sampai bunyi atau kalian Gua setiap sampai bunyi. minggu? sampai bunyi dong. Gue juga, karena gue lupaan. Gue juga lupaan. Kalau gue itu setiap minggu pasti gue cek. Jadi nggak ada istilah netizen ngomongin Kak Desti pasti belum pernah yang ngerasain tokennya bunyi, selalu bunyi guys. Gue juga selalu bunyi. Iya. Bahkan sampai udah 14 sisanya.
Iya sama. Yang udah cepet banget. Bener lagi meledak tuh. Soalnya gue takutnya kayak misalkan tengah malam. ya. Kayak waktu itu, tapi gue waktu itu limit juga sih. Ada banget limit, gue belum pernah sih alhamdulillah. Supaya lu nggak over. Upil gimana? Kelihatan lagi masih berair gitu. Berair ya matanya. Aman. Yuk. Lanjut Bim. Apa gue lupa? Kita lucu ya kayak Q&A sekarang. Iya juga ya. Guys, akhiri saja semua ini. Kalau kalian suka video ini, Jangan lupa like, comment, dan share ke teman kalian. dan jangan lupa subscribe karena itu bentuk support dari kalian untuk kita. Sarangin. Oke, see you next video. Bye bye. Emang Upil Bima bawa petaka.